Kalau misalnya kamu masih mikir buku klasik itu boring, ngebosenin, terus nggak enak buat dinikmati, kamu salah. Karena buku klasik itu sebenarnya seasik itu. Di sini aku bakalan ngasih rekomendasi ke kamu beberapa buku klasik yang udah pernah aku baca dan menurutku asik buat dinikmati kamu. Kita bakalan mulai dari penulis luar dulu. Yang pertama ada Robinson Crusoe. Kalau nggak salah bacanya kayak gitu. Ini merupakan buku dengan tema petualangan, menceritakan tentang seorang lelaki yang dia terdampar di pulau entah berantah, yang menyebabkan dia terputus koneksi dari dunia luar. Di sini kita bakalan mengamati kegiatannya dia apa aja buat bertahan hidup dalam pulau ini. Tapi yang jadi masalah, di dalam pulau ini ada pribumi asli atau orang asli sana yang mereka itu kanibal alias makan orang. Dan menurutku ini novel enak gaya bahasa penceritaannya atau cara tutur dari penulisnya enak karena kita nggak bakalan dibawa dari apa tuh nama narasi orang pertama atau narasi orang kedua orang atau orang ketiga, tapi kita dibuat untuk baca diary si tokoh utama. Jadi si tokoh utama itu kayak bikin diary dan kita sebagai pembaca itu kayak membaca diary si tokoh utama. Selanjutnya ada Lima Sekawan. Ini novel masih sama dengan tema petualangan, tapi ini novel anak-anak atau buku bacaan buat anak-anak. Walaupun buku bacaan buat anak-anak, ini cerita menurutku sangat enak banget buat dinikmati. Apalagi kalau misalnya kamu pengen nyari bacaan yang habis dalam sekali duduk. Karena ini bacaan udah nggak perlu banyak pikiran atau kalian nggak perlu mikir, walaupun ini temanya petualangan ya. Dan ini ada beberapa series. Kalau misalnya kamu suka, kamu tinggal baca aja. Aku jujur udah pernah atau nyelesain seriesnya dari awal sampai akhir dan aku menikmati semua prosesnya karena emang seenak itu. Lalu selanjutnya ada Toto-chan, Gadis Cilik di Jendela. Mungkin kalian tahu karena ini udah ada filmnya atau udah diadaptasi jadi anime. Ini buku menceritakan tentang seorang anak perempuan. Ini masih tentang anak-anak juga ya. Tapi walaupun begitu, ada banyak sekali pesan-pesan yang disampaikan oleh si penulis, alias Tetsuko Kuroyanagi. Dia itu duta besar UNICEF, jadi dia seorang aktivis yang menyoroti berbagai macam permasalahan anak-anak di dunia. Jadi ini novel udah kayak include berbagai macam permasalahan mulai dari polio dan lain-lain. Pokoknya ini buku bagus banget. Banyak banget pesan-pesan kehidupan yang akan disampaikan penulis buat kamu. The Adventure of Tom Sawyer. Ini buku enak banget buat dibaca. Aku inget banget salah satu scene-nya yang paling membekas di hatiku atau di pikiranku itu pas adegan si tokoh utama alias si Tom Sawyer. Dia itu dikira meninggal sama orang-orang yang ada di desa atau di kotanya itu. Dan pas acara pemakamannya si Tom, aku nggak tahu kenapa si Tom bisa dikira meninggal, aku lupa. Pokoknya pas acara pemakamannya si Tom, pas adegan si keluarganya Tom atau yang ngurus Tom itu mau pidato buat perpisahan, si Tom tiba-tiba aja muncul entah kemana, datang ke pemakaman dan bikin semua orang yang ada di sana shock. Aku keinget banget scene itu dan ini kocak banget sih. Selanjutnya ada Agatha Christie. Kalau misalnya kamu suka dengan novel misteri ataupun kriminal, Agatha Christie jadi salah satu list yang wajib kamu baca. Karena novel Agatha Christie, apalagi pas zaman prima-primanya si Agatha, itu bagus banget. Ada salah satu judul ikonik yang aku baca, salah satunya adalah And Then They Are Gone. Aku nggak tahu judulnya, tapi itu novel sangat-sangat bagus. Aku terkecoh dari awal sampai akhir itu aku nggak habis pikir ini pembunuhnya siapa. Karena Agatha Christie itu pinter banget buat mengarahkan si pembaca mana yang sebenarnya bersalah dan mana yang sebenarnya nggak bersalah. Kita dibuat terkecoh sama si Agatha. Selanjutnya kita bakalan ke penulis Indonesia alias penulis dalam. Di sini aku bakalan jujur kalau sebenarnya aku belum terlalu mengeksplor banyak cerita klasik Indonesia. Jadi maaf banget kalau misalnya aku seadanya kayak gini. Aku bakalan berusaha buat mengeksplor cerita Indonesia lebih dalam lagi. Di sini karya-karya yang aku sampaikan itu terbitan dari Balai Pustaka. Kalau misalnya kamu nggak tahu, Balai Pustaka itu merupakan penerbit yang didirikan oleh Hindia Belanda atau ada pas zaman Hindia Belanda. Dan Balai Pustaka ini dibuat supaya pihak Belanda itu bisa mengontrol apa yang tersebar di antara para pribumi.
dan memastikan supaya nggak ada pesan-pesan ataupun cerita-cerita yang bersifat perlawanan. Kalian tahu sendirilah. Dan untuk sekarang ini Balai Pustaka udah jadi BUMN. Lalu kita bakalan mulai ke rekomendasinya. Pertama kita ada Siti Nurbaya. Kamu pasti pernah dengar Siti Nurbaya. Karena banyak banget orang-orang yang bilang, apa tuh namanya, kayak, "Ah, aku nggak mau dijodohkan, emangnya ini zaman Siti Nurbaya?" Dan semacam itulah. Ini buku Siti Nurbaya, aku kurang terlalu inget sih, tapi bagus-bagus aja. Walaupun ceritanya terlalu dewasa. Lalu yang selanjutnya ada Salah Asuhan. Ini buku yang paling aku inget di antara para cerita klasik yang udah aku baca. Jadi ini buku menceritakan tentang seorang pribumi yang dia tuh salah asuhan karena dia bergaul dengan para nyonya-nyonya ataupun para tuan-tuan Belanda. Dan hal ini yang bikin dia kayak berkhianat sama bangsanya sendiri. Makanya di sini judulnya Salah Asuhan. Lalu yang selanjutnya ada Tenggelamnya Kapal Van der Rijks alias karyanya Hamka. Ini buku aku lupa-lupa ingat, tapi ini bagus. Untuk sementara itu aja buku yang aku rekomendasikan buat kamu, semoga aja kamu suka. Kalau misalnya kamu ada rekomendasi lain, kamu bisa tulis aja di kolom komentar karena insya Allah bakalan aku jawab.